Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Siapa yang tidak kenal Danau Toba? Danau vulkanik terbesar di dunia ini selalu memukau kita dengan keindahannya. Airnya yang biru jernih, Pulau Samosir yang megah di tengahnya, dan perbukitan hijau yang mengelilinginya. Tapi, pernahkah kalian berpikir, di balik pesonanya yang luar biasa ini, ada kisah apa yang tersembunyi? Hari ini, kita akan mengupas tuntas dua sisi cerita Danau Toba, satu dari kacamata sains yang dahsyat, dan satu lagi dari legenda yang hidup di hati masyarakat Batak. Siap untuk petualangan ini? Yuk, kita mulai. Mari kita putar waktu kembali. Sekitar 74.000 tahun yang lalu. Saat itu, planet kita dihuni oleh nenek moyang manusia purba. Di tempat yang sekarang kita kenal sebagai Sumatera Utara, sebuah gunung api raksasa bernama Gunung Toba sedang bersiap untuk melepaskan amarahnya. Ini bukan letusan biasa, teman-teman. Para ilmuwan menyebutnya sebagai letusan supervulkanik, salah satu yang paling dahsyat dalam sejarah bumi. Kekuatannya diperkirakan 1000 kali lebih kuat dari letusan Gunung Krakatau pada tahun ke-1883. Bayangkan betapa mengerikannya. Ketika Gunung Toba meletus, ia memuntahkan sekitar 2.800 km kubik material vulkanik ke atmosfer. Abu vulkaniknya menyebar ke seluruh dunia, dari Asia Selatan hingga Afrika. Lapisan abu setebal beberapa meter ditemukan di India, ribuan kilometer jauhnya. Akibatnya sangat fatal. Sinar matahari terhalang, menyebabkan fenomena yang disebut musim dingin vulkanik. Suhu global turun drastis, mungkin hingga 15 derajat Celcius, dan kondisi ini bertahan selama bertahun-tahun. Musim dingin vulkanik ini memicu kepunahan massal. Banyak spesies tumbuhan dan hewan tidak mampu bertahan. Populasi manusia purba di seluruh dunia pun anjlok drastis. Beberapa ilmuwan bahkan berteori bahwa populasi manusia saat itu menyusut hingga hanya tersisa beberapa ribu orang saja. Teori ini dikenal sebagai teori bencana Toba atau Toba Catastrophe Theory. Menurut teori ini, letusan Toba hampir saja memusnahkan spesies kita. Kita semua yang hidup hari ini, bisa jadi adalah keturunan dari segelintir orang yang berhasil selamat dari bencana maha dahsyat tersebut. Luar biasa, kan? Lalu, apa yang terjadi pada Gunung Toba setelah letusan kolosal itu? Bagian puncak gunung runtuh ke dalam dapur magma yang telah kosong, membentuk sebuah lubang raksasa yang disebut kaldera. Seiring berjalannya waktu, selama ribuan tahun, kaldera ini perlahan terisi oleh air hujan, dan lahirlah Danau Toba yang kita kenal sekarang. Dan Pulau Samosir yang ikonik itu. Pulau itu sebenarnya adalah kubah magma baru yang terangkat dari dasar danau akibat tekanan magma sisa di bawahnya. Jadi, saat kita berlayar di Danau Toba, sebenarnya kita sedang berada di atas sisa-sisa salah satu bencana alam paling ekstrem dalam sejarah planet ini. Sekarang, mari kita beralih dari kacamata sains ke dunia mitos dan legenda. Masyarakat Batak yang tinggal di sekitar Danau Toba punya cerita mereka sendiri tentang asal-usul danau ini. Cerita ini diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya mereka. Legenda ini berkisah tentang seorang pemuda yatim piatu bernama Toba. Ia seorang petani dan nelayan yang rajin. Suatu hari, saat sedang memancing di sungai, kailnya tersangkut pada sesuatu yang sangat kuat. Dengan susah payah, ia menariknya ke darat. Betapa terkejutnya Toba ketika melihat yang didapatnya bukanlah ikan biasa, melainkan seekor ikan mas yang sangat besar dan bersisik emas yang indah. Ketika Toba hendak membawa ikan itu pulang, keajaiban terjadi. Ikan mas itu tiba-tiba bisa berbicara dan memohon agar tidak dimakan. Toba yang terkejut sekaligus kasihan pun melepaskannya. Seketika, ikan itu berubah menjadi seorang putri yang luar biasa cantik. Sang putri menjelaskan bahwa ia adalah seorang dewi yang dikutuk menjadi ikan karena melanggar aturan di kahyangan. Sebagai ucapan terima kasih karena telah membebaskannya, ia bersedia menjadi istri Toba. Toba pun sangat bahagia. Namun, sang putri memberikan satu syarat mutlak. Toba tidak boleh pernah, dalam kondisi apapun, menceritakan atau mengungkit asal-usulnya sebagai ikan kepada siapapun, termasuk anak mereka kelak. Jika janji itu dilanggar, bencana besar akan menimpa. Toba pun menyanggupi janji tersebut dengan sepenuh hati. Mereka pun menikah dan hidup bahagia. Kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan lahirnya seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat, tapi ia punya satu kebiasaan buruk, nafsu makannya sangat besar dan ia sedikit pemalas. Suatu siang,
Ibunya meminta Samosir untuk mengantarkan bekal makanan untuk ayahnya yang sedang bekerja di ladang. Di tengah perjalanan, Samosir yang merasa lapar tidak bisa menahan diri. Ia pun memakan sebagian besar bekal yang seharusnya untuk ayahnya, hanya menyisakan sedikit saja. Sesampainya di ladang, Touba yang sudah sangat lapar dan lelah bekerja, terkejut melihat bekalnya tinggal sisa. Ia bertanya pada Samosir, dan Samosir dengan jujur mengakui telah memakannya. Touba yang amarahnya sudah memuncak karena lelah dan lapar, tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Ia membentak Samosir dan mengucapkan kata-kata terlarang yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Tahu dasar anak tidak tahu diuntung. Keturunan ikan kau. Seketika setelah ucapan itu terlontar, langit menjadi gelap gulita, petir menyambar-nyambar dan gempa dahsyat mengguncang bumi. Samosir yang ketakutan dan menangis berlari pulang ke ibunya. Ia menceritakan apa yang baru saja dikatakan ayahnya. Sang ibu pun menangis sedih. Janji suci telah dilanggar. Ia tahu bencana besar tak akan terhindarkan. Ia menyuruh Samosir untuk segera berlari ke bukit tertinggi dan tidak menoleh ke belakang. Sementara sang ibu, ia berlari menuju sungai tempat ia pertama kali bertemu Touba dan menghilang ke dalamnya. Kembali ke wujud aslinya. Dari bekas pijakan kaki Touba, mata air raksasa menyembur dengan derasnya. Hujan turun begitu lebat seolah tak mau berhenti. Air terus naik dengan cepat, menenggelamkan lembah, desa-desa, dan ladang-ladang. Touba yang menyesal tidak bisa berbuat apa-apa, ia pun ikut tenggelam oleh amukan air. Air terus meluap hingga membentuk sebuah danau yang sangat luas. Danau itulah yang kini kita kenal sebagai Danau Touba. Sementara itu, bukit tempat Samosir berlindung tidak ikut tenggelam dan menjadi sebuah pulau di tengah danau. Pulau itu kemudian dinamai Pulau Samosir untuk mengenang anak laki-laki tersebut. Dua cerita, satu asal. Sains memberi kita gambaran tentang kekuatan alam yang luar biasa, tentang bencana purba yang membentuk lanskap dan bahkan mungkin mempengaruhi jalur evolusi kita. Sementara itu, legenda memberi kita pelajaran moral yang mendalam, tentang pentingnya menjaga janji, mengendalikan amarah, dan menghormati asal-usul. Legenda Touba bukan sekadar dongeng pengantar tidur, tapi juga cerminan nilai-nilai luhur masyarakat Batak. Jadi, ketika kita berdiri di tepi Danau Touba, kita tidak hanya melihat pemandangan yang indah. Kita sedang menyaksikan sebuah monumen alam yang menyimpan dua narasi besar. Narasi tentang ledakan dahsyat yang hampir memusnahkan kehidupan, dan narasi tentang janji yang dilanggar dan cinta yang berakhir tragis. Keduanya, baik sains maupun legenda, sama-sama memperkaya pemahaman kita dan membuat Danau Touba menjadi lebih dari sekadar tujuan wisata. Ia adalah saksi bisu sejarah bumi dan juga penjaga kearifan lokal. Bagaimana menurut kalian? Cerita mana yang lebih menarik? Versi sains atau versi legenda? Atau mungkin keduanya saling melengkapi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, share ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.